اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم وعلى جميع آبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم الصحابة أجمعين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan ta'lim kita di malam hari ini. Tentu berkat rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga disempatkan kita semua untuk hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka menambah wawasan kita tentang ajaran agama kita dan memahami hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu pemahaman untuk kita semua dan Allah berikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Dalam ta'lim kita yang lalu telah kita selesaikan tentang awqatus shalah, waktu-waktu salat, di mana dalam waktu-waktu salat tersebut yang 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan fajar dan subuh dibagi menjadi 6, ada yang menjadi 7. Waktu fadilah awal waktu, ya. Kemudian waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karaha, waktu jawaz bi karaha, waktu hurmah, ketika sebagian sholat kita di luar waktu, ketika sebagian dari sholat kita ada di waktu yang lain, waktu udzur bagi yang menjamak, dan waktu darurat bagi yang hilangnya penghalang atas sahnya sholat dari dirinya, seperti orang haid yang suci, orang gila yang sadar dan seterusnya. Dilanjutkan oleh musannif rahimahullahu taala dengan menyebutkan tentang waktu-waktu yang diharamkan atau waktu-waktu yang diharamkan untuk kita melakukan sholat. Ya. Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan faslun tahrumus salatu allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala mugharrinun fi khamsati awqat. Diharamkan sholat yang tidak memiliki sebab dahulu atau berbarengan, ya, di 5 waktu. Artinya bahwa yang diharamkan adalah sholat-sholat sunnah yang tidak punya sebab sama sekali di 5 waktu itu. Sholat-sholat sunnah yang tidak punya sebab sama sekali. Seperti apa? Seperti sunnah mutlak. Seperti sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah saja. Ya, sholat sunnah saja. Sholat apa kamu? Sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Ya sholat sunnah. Itu namanya sunnah mutlak. Mutlak itu artinya terlepas. Nggak ada sesuatu yang mengikatnya. Sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang tidak punya sebab.
atau dia punya sebab yang belakangan. Punya sebab yang belakangan. Apa maksudnya yang belakangan? Sebabnya terjadi belakangan dari sholatnya. Ya. Seperti apa? Seperti istikharah. Seperti istikharah. Apa sebabnya istikharah? Ingin dipilihkan oleh Allah perkara yang terbaik buat dirinya. Ya. Itu namanya sholat sunnah istikharah. Istikharah talabul khirah, meminta yang terbaik. Ya, meminta yang terbaik. Dan sebab itu adanya belakangan. Ya. Kita sholat dulu, baru sebabnya terjadi. Itu namanya sebabnya belakangan. Misalkan kita sholat sunnah istikharah untuk menikah, untuk belajar di mana, untuk bekerja di mana, untuk tinggal di mana. Kita sholat dulu, baru kita tinggal di mana. Kita sholat dulu, baru kita nikah. Apa nikah dulu baru sholat? Enggak. Sholat dulu istikharah, baru nikah. Ya, sholat dulu istikharah, baru cari rumah di mana. Gitu kan? Sholat dulu istikharah, baru cari sekolah di mana, dan seterusnya. Itu sholat yang sebabnya belakangan. Atau seperti sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram. Apa itu sholat sunnah ihram? Selesai melakukan melakukan niat untuk masuk dalam ibadah haji atau umroh. Niat dulu, baru sholat sunnah. Ya. Apa sholat sunnah dulu, baru niat? Sholat sunnah dulu, baru niat. Kan gitu. Ya. Habis mandi, kita mandi ihram, pakai baju ihram, masuk ke masjid, sholat sunnah. Begitu kita mau berdiri, niat ya. Begitu kita mau berangkat, maksudnya baru niat ya. Jadi sholat dulu, baru niat. Sebabnya adanya belakangan. Maka sholat-sholat yang seperti itu, dua sholat yang model itu, satu yang tidak punya sebab sama sekali, seperti sunnah mutlak. Yang kedua yang sebabnya terjadi belakangan. Itulah yang diharamkan di 5 waktu yang akan disebutkan oleh pengarang kita. Adapun sholat sunnah yang sebabnya duluan, seperti apa? Tahiyatul masjid. Ya, sebabnya duluan. Apa sebabnya? Sebabnya masuk dulu, baru dia sholat tahiyat. Sebabnya udah duluan. Atau yang sebabnya berbarengan. Seperti apa? Seperti gerhana. Pasti gerhana kita bareng. Ya. Maka sholat yang sebabnya duluan atau sebabnya berbarengan tidak haram untuk dilakukan di 5 waktu yang akan disebutkan nanti. Yang diharamkan hanya yang tidak punya sebab atau yang sebabnya belaka. Jelas itu ya? Jelas nggak itu? Ayo. Ya tentu
itu semua di selain haram Makkah, di selain tanah haram di kota Mekah, di selain Masjidil Haram. Adapun di Masjidil Haram tidak ada waktu yang diharamkan untuk sholat. Walaupun di 5 waktu yang akan disebutkan nanti boleh kita melakukan sholat sunnah, sekalipun sunnah itu nggak punya sebab seperti sunnah mutlak, sekalipun sunnah itu sebabnya belakangan seperti tadi ihram, ya nggak apa-apa, nggak diharamkan. Kenapa nggak diharamkan? Karena Nabi SAW bersabda, ya bani Abdi Manaf, la tamna'anna ayya rajulin shalla fi hadzal baiti lailan aw nahara. Wahai anak keturunan Abdi Manaf, janganlah kalian melarang laki-laki manapun sholat di rumah ini, maksudnya di Ka'bah. Di hadzal bait, di rumah ini, baik siang ataupun malam. Jangan kamu larang, kata Nabi SAW. Ya. Maka adapun di haram Makkah tidak diharamkan sholat sama sekali. Tidak diharamkan sholat sama sekali. Apa 5 waktu itu? 1. Disebutkan oleh musannif, inda tulu'i syams hatta tartafi'a qadra rumh. Ketika terbitnya matahari sampai terangkat seukuran anak panah. Ya. Ketika terbitnya matahari, waktu isyraq itu, syuruk, sampai matahari itu terangkat seukuran anak panah. Ya. Dan berlanjut keharaman sholat itu sampai terangkat seukuran 7 zira. Ya. Bagi yang nampak buat kita, bagi yang terlihat buat kita. Ya. Matahari itu kelihatan terangkat 7 zira. Zira itu dari siku sampai ujung jari itu namanya zira, 1 zira. Dari siku sampai ujung jari. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang diharamkan untuk sholat adalah ketika istiwa. Apa itu istiwa? Kemarin kita sudah bahas itu di waktu sholat. Apa itu istiwa? Nggak ada yang ingat? Istiwa itu ketika matahari tepat di tengah-tengah langit. Ketika matahari ada tepat di tengah-tengah langit. Itu namanya waktu istiwa. Ya. Atau kita bilang waktu duhur. Sebelum waktu duhur sesaat. Karena waktu duhur itu matahari udah agak condong ke arah tenggelam sedikit. Ya. Maka ketika matahari itu naik sampai di tengah-tengah langit, diharamkan untuk kita sholat sunnah yang tidak punya sebab dan sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Dan keharaman itu berlanjut sampai zawal. Zawal ini yang kita bilang waktu duhur. Zawal itu
matahari tergelincir ke arah tenggelamnya sedikit, ya, tergelincir dari tengah-tengah langit, ya. Dan ketika istiwa itu diharamkan setiap hari, dan setiap hari ada waktu istiwa, kecuali hari Jumat, kecuali hari Jumat. Maka kalau hari Jumat tidak diharamkan. Nah, kenapa tidak diharamkan? Karena ada hadis dari Nabi SAW juga menyatakan seperti tadi. Ya. Walaupun buat orang yang tidak hadir Jumat. Walaupun buat orang yang tidak hadir Jumat, dia di rumah aja karena sakit. Dia mau sholat sunnah di waktu istiwa. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena hari Jumat. Yang diharamkan itu di 6 hari yang lain selain hari Jumat. Ya. Itu yang kedua. Pertama tadi, ketika terbitnya matahari sampai terangkat seukuran anak panah. Yang kedua, ketika istiwa. Apa itu istiwa? Matahari ada di tengah-tengah. Ya, yang ketiga, indal isfirar hatta taghrub. Ketika menguning sampai tenggelamnya matahari. Ya. Menguning dekat-dekat maghrib lah kita bilang. Ya, menguning maksudnya menguningnya langit itu karena matahari mau tenggelam sampai waktu maghrib, berlanjut keharaman itu sampai waktu maghrib. Ini 3 waktu, ya. Dari 5 waktu yang diharamkan untuk sholat sunnah yang tidak punya sebab atau sebabnya belakangan. 5 waktu itu dibagi menjadi 2. 1 yang dilihat dari sisi waktu. Dilihat dari sisi waktu. Apa tadi 3 itu? Ya, 3 tadi. Itu kan dari sisi waktu. Apa waktunya? Waktunya ketika matahari terbit, waktunya ketika istiwa, waktunya ketika isfiror, menguning. Itu dari sisi waktu. 2 lagi yang akan disebutkan ini dilihat atau diambil dari sisi pekerjaan. Dari sisi pekerjaan, sholat. Ya, jadi 5 waktu tadi itu dibagi menjadi 2. 1 dilihat dari sisi waktu, 1 dilihat atau kedua dilihat dari sisi pekerjaan sholat. Yang dari sisi pekerjaan sholat ada 2. Yang keempat, yang dari sisi pekerjaan sholat ini yang 2 terakhir, 4 dan 5. Ya, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Setelah pekerjaan sholat subuh, ya, setelah pekerjaan sholat subuh, ya. Jadi kita kalau habis sholat subuh haram untuk melakukan sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang nggak punya sebab, atau sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Setelah kita mengerjakan sholat subuh. Ya. Kalau kita belum mengerjakan sholat subuh, maka nggak ada haram. Ya. Kita mau sholat, kita belum sholat subuh. Ya, adzan udah adzan.
Ya, kita belum sholat subuh, kita mau sholat sunnah mutlak dulu, boleh nggak? Ya boleh. Boleh. Yang haram itu setelah kita melakukan sholat subuh. Kalau kita udah melakukan sholat subuh, fardu subuh, maka haram untuk melakukan sholat sunnah yang tidak punya sebab atau sebabnya belakangan. Ya. Jadi diikat dengan pekerjaan. Bukan dengan waktu seperti yang tadi. Dan berlanjut keharaman itu setelah subuh sampai dengan terbitnya matahari. Ya. Dengan terbitnya matahari. Sekarang kita suka sholat sunnah isyraq. Ya. Sholat sunnah isyraq. Apa itu isyraq? Munculnya terbitnya matahari. Boleh nggak kita sholat sunnah isyraq? Boleh. Kenapa boleh? Karena sebabnya dulu mataharinya muncul dulu, baru kita sholat sebabnya ada duluan. Yang haram itu sebab nggak punya sebab atau sebabnya belakang, itu yang haram. Ya, kalau yang sebabnya duluan atau sebabnya berbarengan, maka tidak haram. Ya. Yang terakhir, yang diikat dengan pekerjaan adalah setelah sholat asar. Setelah sholat asar sampai maghrib. Ya. Sekalipun dia menjamak sholatnya. Sekalipun dia jamak sholat, jamak takdim, duhur, dia sholat duhur langsung sholat asar. Habis sholat asar itu dia nggak boleh sholat sunnah yang tidak punya sebab atau sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Sampai kapan? Sampai maghrib. Berlanjut keharamannya sampai maghrib. Ya. Itu 5 waktu yang diharamkan untuk kita melakukan sholat sunnah yang tidak punya sebab atau sholat sunnah yang sebabnya belakangan. 3 dari 5 itu diikat dengan waktu, 2 diikat dengan pekerjaan. Dan dalam bahasa matan kitab kita dibilang tahrumu, diharamkan. Di sebagian kitab Syafi'iyah ya, sebagian kitab Syafi'iyah akan diumpamakan, akan diibaratkan dengan kata tukrahu, dimakruhkan. Tapi makruhnya maksudnya karohatut tahrim. Makruh itu ada 2. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Yang biasa kita bilang makruh itu namanya karohatut tanzih. Ya, yaitu kalau dikerjakan tidak dosa, kalau ditinggalkan dapat. Itu kan makruh. Ya. Itu namanya makruh apa? Makruh tanzih. Ya. Dikerjakan tidak dosa, ditinggalkan dapat. Nah, kalau kita ketemu dalam kitab-kitab Syafi'iyah disebut dimakruhkan sholat di 5 waktu tadi, yang dimaksud bukan makruh tanzih tapi makruh tahrim.
Artinya apa? Artinya seseorang haram untuk sholat di situ di waktu itu dan sholatnya nggak sah. Dan sholatnya nggak sah. La tan'agid, tidak jadi, tidak sah. Kalau dia sholat sunnah mutlak misalkan setelah asar, ya setelah dia sholat asar dia sholat sunnah mutlak, kita bilang sholat kamu tidak sah dan kamu berdosa, haram. Kalau dia tahu, tahu, sebab orang nggak tahu nggak ada hukumnya. Orang nggak tahu nggak ada hukumnya, ya. Kalau dia sengaja, kita bilang kamu haram, dosa, dan kamu tidak sah sholatnya. Jelas itu ya? Hah? Sampai situ ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah fasal yang lain? Yang kurang jelas silakan. Hah? Nggak ada? Hah? Baik. Kalau gitu kita lanjutkan dengan fasal berikutnya. Musannif melanjutkan dengan menyatakan faslun saktatus shalah sittun. Sebelum kita lanjutkan, itu dalam madhab kita ya. Itu dalam madhab kita Syafi'iyah. Ya. Di madhab yang lain ada yang tidak mengharamkan sholat di waktu itu. Madhab yang lain ada yang nggak mengharamkan sholat waktu itu. Di 5 waktu tadi itu. Ya. Kenapa bisa beda? Ya bisa beda. Karena ijtihad. Imam Syafi'i menyatakan hadis-hadis tentang diharamkan sholat di 5 waktu itu bisa diterima. Sahih atau hasan. Bisa dijadikan dasar hukum. Makanya beliau menyatakan diharamkan sholat atau dimakruhkan dengan karahatut tahrim sholat di 5 waktu tadi. Adapun imam-imam yang lain, imam mujtahid yang lain dari madhab yang lain, ya ada yang tidak mengindahkan atau tidak menganggap hadis itu sahih atau hasan, atau tidak menganggap hadis itu bisa menjadi dasar hukum, maka mereka enggak menganggap waktu itu diharamkan sholat. Ya. Fasal kita berikutnya menyebutkan saktatus shalah sittun. Dianjurkan, disunnahkan diam sejenak, sakta. Sakta itu artinya diam. Diam sebentar dalam sholat sittun di 6 tempat. Karena sholat itu aslinya nggak ada diam. Sholat itu pekerjaan, perkataan, ya. Yang dimulai dengan salam, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan